Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai energi dan perubahannya. Jangan lupa sebelum kita lanjut, subscribe, like, dan share apabila menurut kalian ilmu ini bermanfaat. Siapa nih yang suka berkemah? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, biasanya kalau lagi berkemah bersama teman atau keluarga, ada satu kegiatan yang gak boleh ketinggalan. Apakah itu? Yap, betul. Jawabannya adalah api unggun. Nah, api unggun yang kita buat pada saat kita berkemah gak cuma bikin area perkemahan jadi terang, tapi juga bisa bikin badan kita jadi hangat, ya kan? Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan api unggun untuk memasak makanan atau merebus air untuk membuat minuman yang hangat tentunya ya. Nah, kalian sadar nggak kalau api unggun yang dibuat itu memancarkan energi loh? Tepatnya energi panas dan energi cahaya. Wah, berarti kalau kita bikin api unggun, artinya kita juga menciptakan energi panas dan energi cahaya dong. Eits, nggak gitu ya. Jadi, api unggun memang memancarkan energi panas dan energi cahaya, tapi bukan berarti kita yang menciptakan energi itu. Oke? Nah, energi itu sifatnya kekal alias nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Sesuai hukum kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ngomong-ngomong bicara energi, emang energi itu apa sih? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Makanya kalau kita lagi nggak berenergi, kita nggak bisa kerja alias nggak bisa beraktivitas ya. Nah, energi di dunia ini ada bermacam-macam ya. Ada energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi kinetik ya, ada energi potensial, ada energi bunyi, energi listrik, dan masih banyak lagi. Kira-kira kalau kalian ada contoh bentuk energi lainnya yang belum saya sebutkan di sini, boleh tulis di kolom komen ya. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa energi itu sifatnya kekal ya, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nah, dari sifat energi yang dapat berubah ini, akhirnya kita memanfaatkannya. Bahkan makhluk hidup yang lain juga memanfaatkannya loh. Dan kita pastinya sangat menguntungkan sekali ya dengan adanya perubahan energi ini. Nah, berikut contoh-contoh perubahan energi yang dimanfaatkan ya. Ketika kita misalnya ada di gunung atau mati lampu, kita pakai senter. Nah, ketika senter ini digunakan, terjadi perubahan ya. Di sini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Oke, ini ada mbak-mbak yang lagi main bola ya. Berarti di sini terjadi perubahan berbagai macam energi sebenarnya ya. Oke, kita fokus ke mbaknya dulu ya. Dia bisa beraktivitas, memainkan bola atau berolahraga, yaitu terjadi perubahan energi. Energi apa? Energi kimia menjadi energi gerak. Oke. Nah, contoh lainnya lagi. Ini juga terjadi perubahan energi ya. Ini di sini ada posisi atau perubahan kedudukan benda. Nanti di sini ada energi potensial ya. Oke, nah kemudian kalau yang ini ada kipas angin, blender, ada bor listrik. Di sini terjadi atau memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kalau yang ini ada setrika, penanak nasi listrik, ada kompor listrik. Berarti di sini memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi panas atau energi kalor. Ini kalau ada mas-mas yang main drum berarti dia memanfaatkan perubahan energi apa? Energi gerak
atau energi listrik juga boleh ya kalau ini dicolokkan ke listrik ya. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi, ya kan? Ini ada Bapak Satpam juga. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh perubahan energi. Jadi sekarang kita membahas mengenai sumber energi. Nah, ternyata ada 2 jenis sumber energi ya, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Berikut ini adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sebentar ya, sumber energi tidak dapat diperbarui itu apa sih? Jadi, sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Jadi, bukan proses berkelanjutan ya dia tuh gitu. Jadi butuh waktu yang sangat lama gitu. Nah, sumber energi tak terbarukan ini diperoleh dari perut bumi dalam bentuk cair, gas, dan padat. Sumber energi tak terbarukan ini seperti minyak bumi, ya, batu bara, gas alam, ataupun uranium. Nah, batu bara, minyak bumi, dan gas alam ini disebut juga dengan bahan bakar fosil karena dibentuk dari sisa-sisa binatang ataupun tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Nah, karena waktu prosesnya untuk menjadi fosil itu butuh waktu yang sangat lama, jutaan tahun, oleh sebab itu dia termasuk ke dalam energi yang tak terbarui ya. Nah, sedangkan tadi yang saya sebutkan uranium itu merupakan bahan bakar yang berbentuk padat, tetapi uranium ini tidak termasuk bahan bakar fosil. Meskipun sama-sama dari dalam perut bumi ya. Oke, nah selanjutnya yang kedua adalah sumber energi terbarukan atau nama lainnya adalah alternatif. Apakah itu? Jadi sumber energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam dan prosesnya berkelanjutan. Berikut ini adalah yang termasuk sumber energi terbarukan. Ya, ini ada matahari ya, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Jadi itu merupakan sumber energi terbarukan karena dia dapat sustainable atau berkelanjutan. Nah, saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia mulai memikirkan energi alternatif. Mengapa? Nah, hal ini didasari oleh 2 hal. Yang pertama, sebagai pengetahuan ya, jadi energi yang berasal dari fosil ini semakin berkurang jumlahnya gitu ya, karena kan diambil terus dan dia proses untuk menjadi energi proses untuk menjadi energinya itu lama gitu ya. Jadi cadangan sumber energi yang berasal dari fosil ini bahkan di seluruh dunia ini diperkirakan hanya dapat mencukupi kebutuhan sampai 40 tahun untuk minyak bumi, 60 tahun untuk gas alam, dan 200 tahun untuk batu bara gitu ya. Mungkin kita inginnya sampai berkelanjutan ya, sampai anak cucu kita nantinya. Yang kedua, alasannya mengapa dunia memikirkan energi alternatif, dan jawabannya adalah jadi penggunaan energi tak terbarukan itu menimbulkan dampak yang besar, yaitu pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi pencemaran lingkungan atau mengakibatkan juga pemanasan global atau global warming. Ini kan perubahan iklim ini sangat menjadi permasalahan dunia banget ya gitu, karena kan demi kelangsungan bumi. Nah, kondisi seperti itu menuntut seluruh dunia, bahkan Indonesia gitu ya, gencar-gencarnya bagaimana mewujudkan teknologi baru untuk memanfaatkan sumber energi yang terbaharui gitu ya, atau sumber energi alternatif. Nah, penggunaan sumber energi terbaru ini mempunyai kelebihan. Salah satunya dapat mengurangi dampak lingkungan yang lebih parah karena tidak seperti bahan bakar fosil ya.
gitu. Jadi hampir semua sumber energi terbaru ini tidak langsung memancarkan gas rumah kaca yang dapat merusak bumi gitu ya, atau ozon ya. Jadi oleh sebab itu kita sebagai warga Indonesia yang baik hati, mari kita mencintai lingkungan kita dengan kita dapat memanfaatkan sebaik mungkin energi di sekitar kita dan berusaha sedapat mungkin untuk mencintai lingkungan kita dengan menghemat energi. Oke. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat ini per November 2017 ya. Jadi pemanfaatan energi ini masih minim ya, tapi menjadi target di tahun 2025 targetnya pemanfaatan energi terbaru ini bisa mencapai 23% gitu ya. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.